Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan sobat TH dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, di Ramadan yang penuh maghfirah atau pengampunan segala dosa ini, marilah kita senantiasa mengisi hari-hari ini dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membacakan hadis Nabi Muhammad SAW lagi dari kitab Durratun Nasihin. Yang kali ini saya akan mengambil tema tentang keutamaan sholat taraweh. Jadi sholat taraweh itu per malamnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala-pahala tertentu selama 30 malam. Maka para pemirsa dan sobat TH dimanapun berada, saksikan baik-baik keterangan dari kitab Durratun Nasihin yang akan saya bacakan berikut ini. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala Sayyidina Ali berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fadhailil tarawih fi syahri Ramadan, terhadap keutamaan sholat tarawih pada bulan-bulan suci Ramadan. Faqala, ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi ketika kita mengerjakan sholat tarawih yang pertama di malam yang pertama, maka pahala kita adalah yakhrujul mu'min min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladu ummuhu. Jadi pahala yang pertama yang kita peroleh ketika kita taraweh di malam pertama bulan Ramadan adalah kita seperti terlahir kembali dari rahim ibu kita. Bisa dikatakan ketika kita mengerjakan taraweh pada malam pertama di bulan Ramadan, maka semua dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis. Wa fi lailatis saniyati, dan pada malam yang kedua, yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Yang kedua, selain dosa kita itu diampuni oleh Allah, maka dosa kedua orang tua kita akan diampuni oleh Allah juga ketika kita mau mengerjakan sholat taraweh pada malam kedua di bulan Ramadan. Wa fil lailatis salisati, dan pada malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil arsy ista'niful amalu ghafarallahu ma taqaddama min dambih. Jadi malam yang ketiga, besok kita itu akan dipanggil oleh semua malaikat di aras, di bawah arasnya Allah, karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah dan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Wa fil lailatir rabi'ati lahu min ajri mislu qira'atat Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Apabila kita mengerjakan taraweh pada malam keempat di bulan Ramadan, maka pahala kita seperti kita menghatamkan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Subhanallah, pahala di sholat taraweh ini sungguh luar biasa. Kapan lagi kita mendapatkan pahala khatam membaca kitab suci Al-Quran? Bahkan ini ditambah oleh Allah, yaitu membaca Taurat, Injil, dan Zabur, kalau tidak pada bulan Ramadan, pada bulan seperti ini. Wa fil lailatil khamisati atallahu ta'ala mislaman shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Dan apabila seorang mukmin mengerjakan puasa Ramadan di hari kelima dan malam kelimanya dia mengerjakan sholat taraweh, maka pahalanya seperti orang itu sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah atau Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina.
Wa fil lailati sadisati, dan apabila dia mengerjakan yang hari ke-6, atahullahu ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yaghfir lahu kullu hijrin wa madarin. Jadi ketika dia mengerjakan sholat di malam yang ke-6, maka Allah akan memberikan pahala, yaitu seperti orang-orang atau malaikat-malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohonkan ampun kepadanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa fil lailatis sabiati, dan apabila dia mengerjakan puasa Ramadan dan dia sholat taraweh pada malam ke-7, faka'annama adraka Musa alaihissalam, maka dia seolah-olah mendapat perumpamaan pahalanya Nabi Musa dan para pengikutnya. Wa nasarahu ala fir'auna wa Haman, dan dia memperoleh pahala perang terhadap Fir'aun dan Haman. Wa fil lailatis saminati, dan ketika dia melakukan sholat taraweh di malam yang ke-8, a'tahullahu ta'ala ma'a'ta Ibrahim alaihissalam, dan apabila dia itu datang di malam yang ke-8, maka dia memiliki pahala seperti pahalanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fil lailati al-ashirati, dan dia apabila mengerjakan sholat taraweh pada malam ke-10, yarzuqullaha ta'ala khairat dunya wal akhirah, maka Allah akan memberinya pahala sebagaimana banyaknya pahala itu dunia dan akhirat. Pahala itu lebih bagus daripada dunia dan akhirat seisinya. Bisa kita bayangkan mobil yang paling mewah, begitu indahnya pahala itu atau mobil itu tidak ada artinya ketika kita mengerjakan sholat taraweh di malam yang ke-10. Wa fil lailati hadiyata asyarata, dan apabila dia datang ke malam yang ke-11, yakhruju minad dunya kayaumu wilida min batni ummih, dia seolah-olah dilahirkan kembali seperti apa yang bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Wa fil lailati saniyati asyara ja'al qiyamah wal wujuhu kal qamari lailatil badri, apabila dia itu sholat taraweh di malam yang ke-12, maka besok di hari kiamat wajahnya akan bersinar seperti rembulan pada tanggal 15 atau Lailatul Badar atau bulan purnama. Wa fil lailis salisata asyara ja'al yaumal qiyamah aminan min kulli su, apabila dia taraweh di malam yang ke-13, maka pahalanya adalah pada besok ketika dia datang di hari kiamat, semua kejelekannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil lailatir rabi'ati asyarata ja'atil malaikatu yasyaduna lahu annahu qad shallat tarawiha fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah, dan apabila dia itu datang sholat taraweh pada malam ke-14, maka di situ semua malaikat bersaksi kepada dia, sesungguhnya orang ini adalah sholat taraweh dan dia mendapatkan atau tidak mendapatkan siksa besok di hari kiamat. Wa fil lailatil khamisata asyarata, dan apabila dia datang pada malam ke-15, yusalli alaihil malaikatu wa hamlatul arsy wal kursi, dan apabila dia datang pada malam ke-15 pada bulan Ramadan, dia sholat taraweh pada malam ke-15, maka di situ semua malaikat yang ada di arasy, yang ada di kursinya Allah, semuanya memintakan rahmat, keberkahan hidup dunia akhirat kepada orang-orang yang mau mengerjakan sholat taraweh di malam ke-15. Untuk malam ke-16 dan ke-17 sampai ke-30 kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat, menambah hasanah keilmuan kita tentang pentingnya sholat
taraweh, maka yang oleh Subhanahu wa taala dan kita masih diberi kesempatan untuk mengerjakan sholat taraweh, maka alangkah baiknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, karena setiap malam, di setiap malam-malam bulan Ramadan ketika kita melakukan sholat taraweh, kita mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wal afu minkum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.